Assalamualaikum. Semoga di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam proses pembelajaran secara Indonesia. Sebelumnya mari sama-sama kita mulai dengan berdoa. Terlebih dahulu mohon kepada Allah SWT, semoga Allah memberikan bimbingan, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mas Bet, Pak Muji minta tolong bisa dibimbing doanya. Teman-teman semua, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Bet. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita lakukan proses pembelajaran di hari ini, kita Pak Muji berkeinginan untuk mengecek kehadiran dari anak-anak sekalian untuk bisa memastikan siapa yang anak-anak hari ini masuk dan yang tidak masuk. Oke. Ajif? Ajif sehat Ajif? Alhamdulillah baik. Kemudian si Algan? Sehat Algan? Alhamdulillah. Kemudian Alvaro? Sehat Alvaro? Baik. Terus kemudian Amelia? Amelia sehat? Alhamdulillah. Terus kemudian Anissa Rizka? Sehat dok? Kemarin dari sekarang ke building ya? Sampai ada? Sampai ya, lumayan ya tapi ya. Aska? Sehat Aska? Kemudian Anissa? Sehat kan? Alhamdulillah. Kemudian Dinda? Anak-anak sekalian, kalau anak-anak sekalian lihat dari judul yang akan sama-sama kita bahas di hari ini, yang ada organisasi pergerakan nasional, kira-kira kita akan bahas apa anak-anak sekalian? Saya ingin mencoba memberikan aspirasinya. Bisa angkat tangan? Bisa kan? Organisasi nasional yang kalian ketahui itu apa Cak? Industri Partai. Ada lagi? Budi Utomo. Ada lagi? Ada lagi? Industri Partai, Budi Utomo. Apa lagi? Masih banyak lagi ya. Ada Sarekat Islam, ada Sarekat Dagang Islam, ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, PKI dan sebagainya. Ya, ini adalah organisasi pergerakan nasional. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk dalam topik ini, Pak Musi ingin anak-anak sekalian coba nanti lihat gambar ini, kemudian nanti anak-anak sekalian bisa menganalisis. Kira-kira anak sekalian ada dua gambar yang berbeda antara gambar kanan serta gambar sebelah kiri. Anak-anak sekalian, dari dua gambar ini ada persamaan sekaligus ada sebuah perbedaan yang sangat mencolok sekali. Kalau gambar yang sebelah kanan ini gambar apa Pak? Yang ini gambar apa nih? Perang. Sementara ini? Apa? Rapat. Persamaan dari dua gambar ini apa kira-kira anak sekalian? Sama-sama menyelesaikan masalah. Ada lagi? Sama-sama menyelesaikan masalah. Selain itu apa? Perang itu menyelesaikan masalah enggak? Ya. Rapat itu menyelesaikan masalah enggak? Ya. Ada lagi selain itu? Persamaan dari dua gambar ini, kalau kita kemudian kaitkan dengan pergerakan nasional. Sama-sama berkeinginan untuk mencapai tujuan bersama. Ada lagi selain itu? Iya, betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh si Felix ya. Dua gambar ini, baik itu gambar pertama, yaitu ada gambar yang memperlihatkan kita sekalian bentuk sebuah peperangan klasikal atau peperangan secara fisik. Yang kedua, ini adalah sebuah bentuk proses diplomasi
yang kemudian dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia atau mencapai sebuah kemerdekaan. Jadi kalau dari dua-duanya ini kita sudah sama-sama memiliki tujuan. Salah satunya adalah bagaimana kemudian untuk bisa menyelesaikan sebuah kasus permasalahan atau mencari sebuah solusi dari sebuah permasalahan atau akhir dari sebuah permasalahan. Di samping itu, kalau kemudian kita mengerucutkan dari dua gambar ini itu berbicara mengenai bagaimana proses perlawanan, proses pergerakan dari bangsa Indonesia dalam rangka untuk menentang sistem kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Faima rahmatin min Allah intahum walaupun tafadhun walidul qalbi li'ufaddu min hawli fa'afu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, katanya saya dibaca Mas. Artinya maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Iya, baik. Selamat pagi. Nah, selamat siang. Nah, kalau selamat siang biasanya berapa kali? Dua kali coba. Selamat siang. Kalau selamat malam? 3 kali. Oke. Selamat malam. Oke. Lebih semangat lagi anak-anak sekalian. Kita coba lebih cepat. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, baik. Selanjutnya, ketika Pak Mujib nanti munculkan tidak ada kata selamatnya, maka tidak ada yang bertepuk. Paham? Kita coba yang perempuan terlebih dahulu, yang merasa dirinya perempuan. Selamat pagi. Selamat pagi. Tidak ada suaranya. Selamat pagi. Selamat siang. Malam. Nah, ada satu yang representasi. Gajah yang putra. Selamat malam. Selamat siang. Pagi. Oke. Selanjutnya adalah sekalian, bagaimana kemudian pergerakan nasional dalam bentuk organisasi pergerakan nasional ini bisa muncul, anak sekalian. Nah, organisasi pergerakan nasional itu bisa muncul manakala memang adanya beberapa hal yang melatar belakangi bagaimana kemudian organisasi bisa muncul. Yang pertama, bahwa organisasi pergerakan nasional itu melatar belakangi dengan adanya munculnya politik etis. Sekali yang disaksikan oleh tokoh tersebut, bagaimana kemudian ketika masyarakat Jawa itu memiliki sebuah nasib yang sangat berbanding terbalik dengan orang-orang yang ada di Belanda. Orang-orang yang di Belanda ini hidup dengan kemewahan, penuh dengan kebahagiaan, sandang, papan, kemudian makanan mereka itu semuanya tersedia dengan baik, ya. Sementara daerah-daerah jajahan yang dijajah oleh Belanda, utamanya di Pulau Jawa dan di Indonesia, itu nasibnya berbanding terbalik. Mau makan susah, penuh dengan tekanan. Bagaimana kemudian rumah-rumah dari para penduduk masyarakat Jawa itu sangat tidak layak untuk dihuni. Maka pada waktu itu Trias van der Venter ini kemudian mengambil satu kebijakan yang kita kenal dengan istilah Trias van der Venter. Trias itu adalah bermakna 3, Van der Venter itu menunjukkan tokohnya, Gubernur Jenderal bernama Van der Venter. Apa? Yakni ada 3 program kerja yang kemudian akan diberikan kepada masyarakat Indonesia. Yang pertama yakni adalah edukasi. Edukasi ini adalah bidang pendidikan, dari proses pendidikan, pengajaran, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah proses irigasi. Ini adalah bagaimana kemudian untuk menunjang masyarakat Indonesia untuk bisa mendapatkan hasil pertanian dalam jumlah yang besar. Kita bisa tahu nih, sawah tak ada hujan dengan sawah yang kemudian mendapatkan irigasi, ya tentu pasti hasilnya akan berbeda. Baik, anak-anak sekalian, sampai sini ada yang ditanyakan atau disampaikan? Boleh tuh anak-anak sekalian bertanya. Oke, selanjutnya Mas Fadil. Sakit Mas Fadil? Sakit. Bisa kamar mandi dulu Mas. Diambil cuci muka dulu. Oke, baik.
Anak-anak sekalian, selanjutnya, lantas setidaknya ada beberapa faktor yang menjadikan kenapa organisasi pergerakan nasional ini bisa muncul di Indonesia. Ada yang namanya faktor internal dan ada yang namanya faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor-faktor yang kemudian muncul dari orang-orang Indonesia itu sendiri. Yang pertama, yang ada kesengsaraan kondisi politik, ekonomi, sosial akibat perang. Orang itu kalau hidup dalam sebuah peperangan itu pasti dampaknya berkepanjangan. Ekonominya nggak jalan, sosialnya tidak begitu bisa terasa dengan baik, sengsara hidupnya penuh dengan peperangan itu pasti. Maka kesamaan nasib dari masyarakat Indonesia dari ujung barat sampai ke ujung timur ini yang kemudian mempersatukan masyarakat Indonesia. Ini yang pertama, memunculkan adanya sebuah kesadaran nasional. Yang kedua, ya ada bagaimana kemudian munculnya kaum terpelajar sebagai pelopor dari adanya pergerakan. Ya kita tahu anak-anak sekalian, dulu saja para pekerja pabrik itu pasti ada yang namanya menahkodai, ada yang memimpin, dan itu pasti ada tokoh-tokoh intelektual biasanya. Bagaimana kemudian sebuah pergerakan organisasi ini bisa berjalan ketika memang ada tokoh-tokoh intelektual di dalamnya. Yang ketiga, yakni adalah kenangan masa lalu. Kita itu pernah berjaya di masa lalu sebelum Indonesia itu didatangi oleh orang Barat. Salah satunya siapa? Salah satunya adalah tokoh Gagah yang sudah memunculkan yang kita kenal dengan Islam Mahapati Gajah Mada. Yang notabene kemudian Sriwijaya ini mampu untuk menjadi pusat dari ajaran agama Buddha di dunia. Ini luar biasa sekali. Artinya ada kenangan masa indah sebelum orang-orang Belanda, orang-orang Barat datang ke Indonesia. Minta semuanya untuk bisa berdiri. Berdiri anak saya. Setelah saya berdiri, kita akan coba masukkan ke dalam game kecil untuk menentukan, dan kita akan berdiskusi bersama dalam pembuatan kelompok. Anak-anak sekalian, silakan anak sekalian bisa saling berhadapan. Yang putra sama yang putra, yang putri sama yang putri. Ketika Pak Mujib nanti bilang berdiri, anak-anak sekalian nanti bisa berdiri. Apa namanya ini? Didit. Nah, bisa didit. Ketika Pak Mujib bilang duduk, anak-anak coba aja ya. Ketika Pak Mujib bilang jongkok, anak-anak saya bisa jongkok. Paham? Paham? Apa? Yang kanan. Sini tunjuk. Kan ini ya. Ketika Pak sudah siap, berdiri. 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 Coba. Berdiri. Coba. Agak. Bisa ya? Bisa ya? Ngomongnya masing-masing. Bisa dibuat kelompok duduk sesuai dengan kelompok yang bikin kelompok. Pak, yang 3 orang sebentar. Yang kita bikin kelompok dulu. Bikin kelompok dulu. Sesuai dengan hati ya. Bikin kelompok yang bagus sebelumnya. Setting. Oke, Pak, yang kelompoknya Pak, kita udah kelompok 3, iya. Ayo dikumpulin dulu. Pak Musa akan kirimkan form itu ke Clarissa, tolong Clarissa dibantu untuk bisa bagikan ke grup kelas. Oke, sudah Clarissa? Yang isi hanya satu saja dari anggota kelompok perwakilan itu untuk menentukan topik mana yang kemudian anak-anak inginkan.
Basic ngapain? Kemarin lu gitu. Sama apa ya? Gimana? Ada yang tanya? Itu yang dicari di nantinya. Betul. Kali yang perlu di anak-anak sosial tentang ini organisasi apa yang kita lakukan, bagaimana kalau tujuan dari menurut saya cepatnya cepat ini ada 5 poin aja. Si Acik tadi kemana? Anak kalian makanya nanti kita sampai di jam 11 ya, 15 menit, 11. Oke, baik, sudah ada selesai. Yang lain di mana? Belum? Benar Pak. Belum ya, kita lagi ya, kita lagi ya. Oke. Sama sini doang apa? Alright.
Oke, baik. Anak-anak sekalian sambil nanti bisa berdiskusi kembali. Saya Pak Abda dari absen 10. Saya akan dari absen 7. Dan hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Indonesia Parkish 1912 yang akan dijelaskan oleh Budi. Ya. Tokoh yang berperan yaitu Doris Bogar, Cipto Mangunkusumo, Diajar Dewantara. Latar belakang 1. Ketidakpuasan terhadap pemerintah kolonial Belanda. 2. Munculnya kesadaran nasionalisme. 3. Pembatasan akses pendidikan bagi kaum pribumi dan peranakan. Tujuan membangkitkan patriotisme semua leaders terhadap tanah air, memasukkan tanah air dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Apa yang dilakukan? Menanamkan cita-cita nasional Indonesia. 2. Memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan baik di bidang pemerintah maupun masyarakatan. 3. Memberantas usaha-usaha yang membagikan kebencian antar agama. 4. Memperdesak pengaruh Rohingya di lapangan pemerintah. 5. Berusaha mendapatkan kesamaan hak bagi semua orang India. Dan yang terakhir, dalam hal pengajaran penggunaannya untuk kepentingan ekonomi dan memperkuat masyarakat yang ekonominya lemah. Penjelasan kami segitu saja. Apakah ada yang bertanya? Ada yang ditanyakan teman sekalian soal dari tempatnya? Tidak ada? Oke, tidak ada. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata untuk berbakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Anak sekalian, di awal ini akan saya kembali. Di awal ini kita sudah dihadapkan dengan yang namanya Parkish. Itu ada salah satu organisasi pergerakan nasional yang notabene didirikan oleh 3 serangkai ini ya. Ini ada Doris Bogar, Cipto Mangunkusumo dan Diajar Dewantara. Ini adalah organisasi pertama yang kemudian didirikan dengan istilah 3 serangkai anak sekalian. Nah, Indonesia Parkish ini adalah salah satu organisasi pergerakan nasional yang sifatnya adalah radikal anak sekalian. Radikal itu adalah proses penentangan secara kuat terhadap pemerintahan Belanda. Jadi organisasi ini usianya nggak lama, usianya dia tidak lama karena memang dia melakukan proses-proses penentangan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Setidaknya organisasi ini muncul itu dilatar belakangi atas beberapa hal. Ada ketidakpuasan terhadap pemerintahan kolonial Belanda yang melakukan kebijakan semena-mena di Indonesia, mengakibatkan begitu banyaknya kesengsaraan yang terjadi di Indonesia. Munculnya kesadaran paham nasionalisme untuk kecintaan terhadap negara, serta keterbatasan akses pendidikan dari orang-orang kita yang notabene pendidikan itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang bangsawan saja, sementara rakyat jelata, rakyat biasa ini tidak memiliki akses untuk ke sana. Maka kita bisa mengenal apa yang namanya nanti di pertemuan selanjutnya. Untuk selanjutnya anak sekalian, kita akan coba lakukan yang namanya post-test anak sekalian terhadap hasil diskusi dan hasil pemaparan materi dan proses pembelajaran kita di hari ini anak sekalian. Untuk post-test itu anak sekalian silakan nanti bisa isi Google Form anak sekalian yang akan kamu kirimkan kepada anak sekalian di dalam proses pembelajaran itu anak sekalian. Nah, kamu silakan ambil dan kirimkan kepada anak sekalian.
Baik, Pak Arisa sekarang bisa dibagikan ke teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian bisa langsung tulis di situ, ya. Terus kemudian nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan di Pak Mujib. Oke, baik. Anak-anak sekalian, terima kasih sekali di pelajaran kita hari ini kita bisa belajar bersama, diskusi bersama mengenai organisasi-organisasi pergerakan nasional. Anak-anak sekalian, tentu dalam organisasi pergerakan nasional itu adalah salah satu bentuk perjuangan yang harus sama-sama kita contoh, kita tiru bersama, anak-anak sekalian. Ibarat anak-anak sekalian itu melihat sapu lidi, anak-anak sekalian. Ketika sapu lidi itu satu saja bentuknya ataupun satu jumlahnya, ketika itu dipatahkan pasti akan jauh lebih cepat untuk kemudian patah. Tapi berbeda ketika sapu lidi itu berkumpul dalam jumlah yang banyak, kemudian diikat dengan tali yang kuat, maka di situ ketika mau dipatahkan oleh seseorang itu pasti juga akan mengalami sebuah kesulitan. Nah, ini sama halnya dengan bentuk perjuangan dari bangsa kita, anak-anak sekalian. Bagaimana kemudian ketika kita dalam proses perjuangan itu bermetaforis, kita mengalami sebuah perubahan yang signifikan dari bentuk klasikal, kita perang, kita angkat senjata, kemudian dipimpin oleh tokoh-tokoh yang sangat karismatik. Ketika kemudian itu ternyata mengalami kegagalan di berbagai daerah, maka kemudian bentuk perlawanan kita kemudian mengalami sebuah perubahan yang signifikan dalam bentuk ketika dipelopori orang-orang cendekiawan yang notabene dia terpelajar, punya wawasan yang jauh lebih luas dalam bentuk sebuah organisatoris yang tentunya ini akan sangat mobile sekali, sangat fleksibel sekali dalam melakukan proses pergerakan nasional. Nah, ketika kita lihat misalkan industri partage yang kemudian dibubarkan oleh pemerintahan Belanda, maka kemudian organisasi-organisasi yang lain tetap bisa untuk berjalan dan akhirnya muncullah taman siswa. Ini menjadi salah satu bentuk konkret bagaimana salah satu bentuk perlawanan kita dalam bentuk organisasi ini jauh lebih memiliki power yang besar dan pengaruh yang besar terhadap kemajuan dan perkembangan kemerdekaan dari bangsa kita. Toh meskipun demikian, kita juga tidak diperkenankan untuk tak acuh terhadap bentuk perjuangan secara klasikal itu. Tentu jiwa patriotik, heroik itu juga patut bersama-sama kita teladani bersama. Untuk anak-anak selanjutnya, anak sekalian, pada pertemuan minggu depan, anak-anak sekalian yang mendapatkan tugas, belum memiliki kesempatan untuk melakukan presentasi, melakukan pemaparan dan diskusi minggu depan akan kita lanjutkan. Dan selanjutnya anak-anak sekalian, pastikan anak-anak sekalian melakukan sebuah literasi terhadap organisasi-organisasi pergerakan nasional untuk kedepannya, sehingga nanti anak-anak sekalian memiliki pemahaman yang luas terhadap materi dari pergerakan nasional ini untuk kedepannya. Dari Pak Uci mungkin cukup, anak-anak sekalian, mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul masjid dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Uci cukup, anak-anak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.